Baik, hari ini alhamdulillah kita berkumpul teman-teman semuanya di pelatihan Customer Service dan Liaison Officer. Ini adalah materi yang keempat dari beberapa materi rangkaian yang telah disampaikan beberapa pekan yang lalu. Dan hari ini alhamdulillah Pak Dodi sudah hadir di ruang Zoom bersama kita. Dan Pak Dodi hari ini akan menyampaikan tentang grand design dan value dari seorang customer service dan liaison officer. Untuk itu saya mempersilahkan Mbak Nuri selaku moderator yang akan menemani Pak Dodi untuk mengambil ruang Zoom. Kepada Mbak Nuri kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tasa. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengaran kan ya, teman-teman? Kedengaran, Mbak. Aman, Mbak. Aman, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Peserta training CSLO Ibu Profesional. Selamat datang saya ucapkan kepada pemateri kita yang sudah standby dari tadi, Bapak Dodi Mulyanto. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Siang menjelang sore hari ini, kalau dari Garut, laporan cuaca siang ini cerah, Bapak. Cerah, dan alhamdulillah jemuran kering semua ya, teman-teman. Nggak tahu kalau di tempat teman-teman nih. Mudah-mudahan sama seperti di tempat saya ya, semua dalam keadaan cerah. Baik, secara warna baju Pak Dodik hari ini, merah merona. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Mbak Tasa, hari ini teman-teman akan disuguhkan materi terakhir dari rangkaian acara training CSLO Ibu Profesional, yaitu materi keempat yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dodi. Alhamdulillah kemarin kita sudah 3 materi, Pak. Alhamdulillah sudah 3 materi, teman-teman sudah terima. Materi yang pertama itu ada How to Become CSLO dari Bunda Septi. Kemudian materi kedua tentang Communication for CSLO dari Mbak Sarah. Dan materi ketiga kemarin adalah studi kasus CSLO yang disampaikan oleh Unisi dan juga Mbak Midah, Mbak Hamidah. Alhamdulillah berjalan lancar. Mudah-mudahan acara kita hari ini juga berjalan lancar sampai akhir acara ya teman-teman. Baik, saya tidak akan terpanjang lebar. Langsung saya sambut dulu pemateri kita yang sudah siap, yaitu Pak Dodi ke atas panggung. Silakan Bapak untuk memulai acara kita hari ini. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak cerita tentang liaison officer dan customer service. Ini sangat menarik bahwa tidak banyak yang dengan sadar menyiapkan liaison officer. Banyak yang punya customer service. Nah, ini spesial untuk ibu profesional memiliki satu departemen khusus yang memang mengkhususkan diri menjadi liaison officer. Keren. Ini sebuah pembeda yang menarik. Saya akan membiasakan diri menggunakan istilah resource center dan bukan RCIP. Kalau teman-teman keluar mengatakan dari mana RCIP, nggak banyak yang kenal. Tapi kalau teman-teman bilang dari mana resource center, mereka akan paham tentang resource center. Nah, paling mereka akan tanya, resource center dari mana? Dari ibu profesional. IP, ya. Jadi kita akan berbicara mengenai liaison officer dan customer service yang kali ini ditangani oleh resource center. Peran, ini saya refresh yang kemarin ya. Jadi liaison officer maupun customer service itu berada pada pintu gerbang ibu profesional. Artinya menjadi hub penghubung antara ibu profesional dengan pihak luar. Customer service itu akan bertemu dengan para customers. Customers itu bukan hanya konsumen. Customer itu siapapun yang berada pada posisi untuk mendapatkan layanan kita. Baik layanan itu berupa produk maupun berupa jasa. Itu seluruhnya adalah customer.
Jadi seandainya ada komponen lain yang berhubungan dengan kita, itu adalah customer kita. Kalau ada istilahnya koordinator kita ya, jadi kita menjadi memiliki koordinator, maka koordinator itu adalah customer kita. Sebaliknya, koordinator membawahi kawan-kawan yang dikoordinasi. Kawan-kawan dikoordinasi itu adalah juga customer dari koordinatornya. Jadi customer itu adalah semua pihak yang akan mendapatkan layanan kita, baik jasa maupun produk. Liaison officer itu lebih khusus customer-nya. Jadi sebenarnya liaison officer itu juga berhubungan dengan customer, tapi customer-nya lebih khusus, yaitu pihak luar yang biasanya akan menjadi pembicara, narasumber, pemateri kita ya. Jadi istilah pembicara itu boleh diganti dengan narasumber atau mereka yang akan menyampaikan sesuatu pada kita. Lalu juga liaison officer ini berhubungan dengan institusi lain. Jadi semacam apa ya, kontak person begitu ya, kontak person untuk institusi atau lembaga yang lain. Ini liaison officer. Kita lanjut. Kemudian, oleh karena itu, liaison officer dan customer service itu adalah ibu profesional. Jadi pihak luar, customer, narasumber, atau institusi itu akan berhadapan dengan ibu profesional, bukan dengan orang per orang yang menjadi customer service atau liaison officer itu. Oleh karena itu, maka bila teman-teman Anda menjadi liaison officer atau customer service, Anda adalah ibu profesional. Mereka akan mengenal ibu profesional adalah Anda. Maka values yang harus dibawa adalah values ibu profesional, bukan values kita pribadi. Jadi seperti Mbak Nuri tadi, ketika membawakan pembuka aktivitas kita, menggunakan mukadimah sebagai orang Islam, itu secara pribadi. Tapi ketika menjadi ibu profesional, maka pembukaannya adalah pembukaan yang selayaknya ibu profesional. Gitu. Jadi ini proses di kita. Karena kita mencanangkan diri sebagai institusi yang bineka. Nah, kita sampaikan, kalau assalamualaikum boleh atau tidak gitu. Assalamualaikum itu sudah internasional. Jadi saya sendiri suka heran tuh kalau para petinggi itu menyebut assalamualaikum, selamat pagi, Om Swastiastu dan seterusnya. Itu tidak perlu. Saya sebagai orang Islam cukup menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tidak perlu melanjutkan dengan Om Swastiastu dan seterusnya itu untuk menunjukkan kebinekaan. Enggak pas kalau gitu. Saya sembahyang juga dengan cara saya. Tidak lalu dengan cara saya, cara Hindu, cara Kristen, cara Katolik, ya enggak gitu. Untuk menunjukkan diversity. Enggak. Jadi kalau kita ya, assalamualaikum. Itu sudah sesuatu yang jamak. Itu cara kita memposisikan diri kita. Jadi kita sebagai liaison officer, sebagai customer service, kita adalah ibu profesional. Values-nya, values ibu profesional. Nah, karena peran kita itu pada pintu gerbang, kita adalah jembatan antara customer dan jembatan dengan komunitas ibu profesional dalam hal ini. Maka tugas kita yang pertama adalah menjaga kemuliaan. Kemuliaan siapa? Kemuliaan kedua stakeholder kita, yaitu kemuliaan ibu profesional dan kemuliaan customer atau narasumber atau institusi yang kita hubungi. Keduanya kita jaga. Kemudian kita memudahkan. Memudahkan siapa? Memudahkan kedua belah pihak. Lalu kita juga berusaha untuk menjadi mendukung tercapainya tujuan. Tujuan siapa? Tujuan kedua belah pihak. Itu gambaran secara umum. Nanti bisa diterjemahkan. Misalnya begini nih. Kalau saya menjadi liaison officer untuk seorang pembicara X. Nah, saya lihat tuh. Bagaimana cara saya menjaga kemuliaan beliau. Oh, beliau itu senangnya sendiri. Tidak suka rame.
maka saya akan tetapkan saya akan layani beliau dengan sunyi. Tidak banyak ribut, tidak banyak rame-rame. Oh, nggak seneng kalau rame. Nanti kalau rame, beliau kemuliaannya akan turun karena apa? Wajahnya berkerut, terus cenderung wajahnya nggak enak dipandang gitu. Nah, gitu. Kemudian beliau ini sukanya ternyata ramai. Maka saya akan datang dengan menyambut dengan bawa rombongan. Karena kalau disambut satu orang, merasa direndahkan. Ini gimana tuh Ibu Profesor ini? Saya datang nggak dihargai sama sekali, yang datang cuma satu. Begitu. Oke, saya akan bawa teman. Sehingga yang datang banyak. Ya, yang menyambut banyak. Oke, saya disambut. Jadi kita jaga kemuliaan beliau. Kemudian kita juga menjaga kemuliaan Ibu Profesional dalam hal ini. Tidak menjadi sebuah komunitas yang dianggap tidak menghargai tamu. Gitu, itu contoh sederhana. Kemudian memudahkan kedua belah pihak. Kita perlu tahu mengenai hal ini, misalnya begini. Tamu kita ini vegan. Ya, kita tidak perlu berceramah tuh ya, bahwa kambing itu diturunkan kan juga untuk konsumsi manusia, gitu kan nggak usah. Ya sudah, vegan. Kita tahu vegan, kita sediakan segala sesuatunya sesuai dengan yang beliau bisa konsumsi untuk itu, dimudahkan. Lalu apa? Mendukung tercapainya tujuan kedua belah pihak. Nah, seorang liaison officer maupun customer service itu tidak sekedar menemani. Jadi bukan among tamu yang hanya menerima tamu, nyugui makan, minum, dan sebagainya. Tetapi adalah pihak yang mendukung tercapainya tujuan. Jadi salah satunya turunan dari mendukung tercapainya tujuan ini adalah liaison officer itu mesti melakukan briefing kepada narasumber itu. Briefing pendek. Tentang apa? Tentang kalau misalnya rangkaian seperti konferensi Ibu Profesional kemarin tuh. Rangkaiannya banyak. Nah, ini pembicara kita ini pembicara yang ketiga. Maka kita harus sudah menceritakan. Hari pertama, hari kedua, itu peserta sudah dapat apa? Agar pada hari ketiga ini, pembicaranya akan memberikan uraian yang lebih jauh dari pembicara 1 dan 2. Dan tidak terjadi tumpang tindih atau overlapping. Gitu. Jadi kita pada saat sudah menerima, segera update briefing tentang situasi peserta saat ini. Maka seorang liaison officer harus mengerti tujuan dari acara ini apa. Begitu. Itu artinya tugas kita menjaga kemuliaan, memudahkan, mendukung tercapainya tujuan. Nanti kalau teman-teman sampai di tempat, di lapangan, terus apa yang harus saya lakukan ya? Lihat saja 3 hal ini. Apa yang bisa menjaga kemuliaan tamu? Apa yang bisa menjaga kemuliaan Ibu Profesional? Oke, apa yang memudahkan tamu? Apa yang memudahkan Ibu Profesional? Itu. Bagaimana yang bisa mendukung tercapainya tujuan? Tujuan dari tamu, menyampaikan materi dengan sangat baik. Tujuan dari Ibu Profesional, tercapainya tujuan dari event yang sedang diselenggarakan. Ini liaison officer. Bagaimana dengan customer service? Sama. Cuman kali ini kita berbicara dengan customer. Menjaga kemuliaan customer. Sama, yang semacam itu. Bagaimana yang kita lakukan sehingga kemuliaan customer kita naik. Ibu Profesional juga naik di mata customer. Memudahkan customer. Memudahkan Ibu Profesional dalam hal ini. Kalau Ibu Profesional memerlukan data dari customer, maka customer service akan melakukan segala tindakan untuk bisa mendapatkan data yang diperlukan oleh Ibu Profesional dari customer tersebut dengan cara yang baik. Cara yang menyenangkan. Tidak seperti menginterogasi customer. Itu yang sederhana seperti itu. Jadi nanti turunan teknisnya adalah mengacu pada 3 hal ini. Gitu ya. Nah, pamali Mbak Maria Ulfah, pamali ini bahasa Indonesianya apa ya, Mbak ya? Pamali itu sebenarnya tidak dilakukan, Pak, karena kurang pantas gitu. Ya, gitu. Sesuatu yang jangan dilakukan karena kurang pantas. Saya tadi tuh nyari istilahnya apa ya? Ini paling enak tuh pamali ini. Ini the don'ts gitu ya. Mencampurkan urusan pribadi kita. Jadi mumpung ketemu dengan Ibu Anu, saya kok sedang perlu punya masalah Anu, lalu curhat.
Menyampaikan, ini mumpung nih ketemu Bu psikolog anu yang mungkin bisa bantu saya anu gitu. Itu pamali, tidak boleh dalam hal ini karena ini sedang berurusan dengan seorang kita sebagai ibu profesional. Gitu. Kemudian mengganggu privasi. Seandainya nih, tadi saya sampaikan bahwa tamu kita ini senangnya tenang. Oke, kalau saya bawa anak gimana ya saat menemani beliau? Anak kita mungkin masih usia balita yang geraknya banyak sekali. Kalau itu mengganggu privasi, sebaiknya tidak dilakukan. Gitu. Ada nih tamu kita itu demen banget dengan anak-anak. Memang kegiatannya sehari-hari dengan anak-anak. Jadi kalau bawa anak itu merupakan bagian dari hal yang sangat menggembirakan customer tamu kita ini. Itu lain faktornya lagi. Ya, ini penting untuk kita lakukan agar tidak keliru dan mengganggu privasi ini termasuk tidak perlu ngerasani kebiasaan dari customer. Ngerasani itu apa ya? Ngomongin gitu ya. Jadi gini nih, customer kita itu kalau makan tempenya harus 2, lalu harus pakai tahu 1, pakai sambal 1 sendok makan. Nggak usah diomongin. Si ibu mah susah. Tempe aja dihitung harus 2, tahu 1, sambal 1 sendok. Nggak usah. Itu privasi beliau mengapa seperti itu. Itu. Ya, jadi yang menjadi kebiasaan dari yang bersangkutan nggak usah diomongin. Itu mengganggu privasi yang bersangkutan. Yang ketiga, ini sesuatu yang secara umum general ya, tidak menepati janji. Jangan sampai dilakukan oleh liaison officer maupun customer service. Oleh karena itu, berhati-hati untuk tidak over promise. Over promise itu memberikan janji yang berlebihan. Jadi, cukupkan apa yang kita bisa lakukan, sesuatu yang diperlukan dan kita tidak bisa lakukan, kita sampaikan. Misalnya begini nih, ada pembicara, Mbak saya mau datang kalau pakai hotel bintang 5. Penerbangan saya first class Garuda ya Mbak ya. Lalu kita bilang, yang semacam itu untuk event kali ini kami tidak bisa lakukan. Yang bisa kami lakukan adalah ini. Kalau Ibu berkenan, Bapak berkenan, monggo. Kalau tidak, kami akan dengan senang hati untuk melakukan rencana cadangan atas hal itu. Jadi nggak overproduce. Oke, kami siapkan Bu. Sampai di sana nggak bintang 5 tapi melati 5. Itu kan beda ya, bintang sama bunga itu. Jadi tidak overpromise dalam hal ini. Jadi tepat janji yang kita lakukan. Nah, maka dari itu kita perlu memiliki keterampilan dasar. Ini 4 keterampilan dasar yang kembangannya nanti banyak. Yang pertama kita perlu memahami tentang community knowledge. Ini kalau produk ada product knowledge, ini community knowledge. Saya menggunakan bahasa Inggrisnya karena ini lebih mudah untuk dipahami. Kalau saya menyebut pengetahuan komunitas itu jadi aneh gitu. Jadi community knowledge. Kita mengetahui apa visi kita, apa misi dari ibu profesional, membernya sudah berapa, komponennya apa saja, apa yang dilakukan dan seterusnya. Ini semuanya kalau kemudian narasumber kita atau customer kita memerlukan informasi tentang komunitas kita bisa menjawab dengan baik. Saya senang feedback dari para tamu di konferensi ibu profesional kemarin itu bagus banget. Mereka memberikan feedback kepada kami karena dari para pembicara itu kan teman-teman dekat dari Bunda ya, lalu cerita, Mbak, aku seneng banget kegiatan di ibu profesional kemarin. LO-mu itu kalau diajak ngomong jelas. Oke, kita tanya, maksudnya apa Mbak? LO-nya kok jelas itu? Itu loh Mbak. Aku tanya selalu dijawab dengan data yang baik. Nah, teman-teman sekalian, resource center, kalau kita bisa memberikan data yang baik,
itu akan sangat membantu para liaison officer. Jadi nanti resource center perlu membantu para liaison officer itu dengan data terkini kita yang baik. Syukur-syukur bisa diakses dengan mudah. Sehingga andai kata ini perlu buka data, buka web, dan lain sebagainya tentang data, itu yang muncul adalah data terkini, update sampai dengan saat ini. Misalnya begini nih, kami itu sebenarnya kalau peserta membernya gitu tercatat pernah lewat itu Bu, 43.000 sih. Yang aktif sekian. Aktif itu apa Mbak maksudnya? Aktif itu melakukan kegiatan bla 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 dan seterusnya. Jadi kategori aktifnya juga jelas yang dimaksud apa, jumlahnya aktif berapa, tercatat berapa, pasif berapa dan seterusnya. Itu menjadi menyenangkan untuk customer kita untuk bisa memahami, oke, kalau gitu aku berbicara dengan komunitas yang semacam ini. Kalau demikian isi materinya ini. Gitu. Jadi enggak mereka underestimate terhadap kita sehingga materinya lalu kita pengen kayak gini kok disampaikan gitu, atau sebaliknya mereka overestimate terhadap kita, bicaranya dengan data yang itu ternyata ini ibu-ibu gitu. Jadi harus supaya jelas nanti. Kemudian juga memahami pembicara institusi atau customer yang menjadi tugas kita. Ini untuk apa? Balik lagi tadi pada peran kita, peran dan tugas kita. Peran kita adalah sebagai penghubung antara komunitas dan pihak lainnya, dan tugas kita diantaranya adalah menjaga kemuliaan, memudahkan, dan mencapai tujuan. Jadi kalau kita memahami pembicara institusi customer dengan baik, maka akan lebih mudah menjalankan tugas kita. Maka seorang liaison officer paling tidak boleh salah menyebut nama. Gitu, jangan sok tahu. Ini penting banget tuh, tidak boleh salah menyebut nama. Itu ya. Kalau tidak tahu boleh tanya. Ibu, namanya panjang dan bagus sekali. Saya harus kalau bahasa Jawa itu ngaturi ibu dengan nama apa gitu. Saya sebaiknya menyapa ibu dengan nama siapa. Itu lebih baik ditanyakan daripada keliru. Jadi orang akan lebih senang disapa dengan nama yang menyenangkannya, membahagiakannya. Gitu. Apabila pembicara tamu kita lebih suka menuliskan gelarnya panjang dan lengkap, tuliskan dengan benar. Jangan sampai keliru. Ya, ada yang suka dengan gelar yang panjang, ada yang tidak suka disebut gelarnya. Nah, oleh karena itu kita perlu bertanya. Saya ini termasuk yang tidak suka jika di depan nama saya ada Haji gitu. Jadi tiap kali saya disebut Pak Haji gitu, saya teringat zaman saya di Mekah itu tiap kali dipanggil, saya mendengar kata-kata Haji gitu. Itu artinya akan datang petugas ngusir gitu. Jadi Haji itu membuat trauma buat saya. Haji, hajah, gitu tuh artinya datang itu orang-orang petugas itu sambil ngusir gitu, suruh pindah dari tempat itu karena tempat itu dipakai untuk tawaf gitu misalnya. Iya, heran saya kalau ada yang senang dipanggil Haji gitu ya. Nah, tapi kan tidak semua orang sama. Ada yang kalau nggak pakai Haji itu langsung alisnya gatuk gitu, merengut, marah. Harus dipanggil lengkap dengan Pak Haji gitu. Nah, oke. Tiap orang punya preferensi. Pahami dengan baik. Liaison officer tidak boleh salah. Kalau memang suka dipanggil dengan sebutan lengkap Pak Haji, sebut Pak Haji meskipun Anda tidak setuju. Jadi tidak penting Anda setuju atau tidak setuju. Kalau beliau suka dipanggil Prof, panggil dengan Prof. Nggak usah nyebut, alah sombong amat. Kita di profesional panggil Prof segala. Oh, enggak. Beliau suka dipanggil Prof, panggil dengan Prof. Panggil dengan panggilan yang tamu kita sukai. Ya. Lalu belajar tentang komunikasi jernih dan ringkas. Penting, jernih dan ringkas. Ya, jadi jangan sampai saking ramahnya kita mengganggu privasi tamu kita. Ramah sekali kita yang cerita panjang lebar. Padahal tamu kita memerlukan waktu untuk
bersiap masuk ke ruangan. Nah, maka di dalam tas setiap liaison officer dan customer service harus ada buku. Itu membuat kita tidak bingung jika customer-nya senang tenang. Customer-nya diem, kita bingungi. Ngambil gelas ditaruh lagi, minum sedikit ditaruh lagi, jalan sana jalan sini ganggu kan Mas. Jadi kalau customer senang tenang, kita ada di situ baca buku. Gitu ya. Tapi jangan buka HP. Meskipun sebenarnya di HP itu isinya adalah buku. Ya. Jadi pegang HP untuk terlalu sering oleh sebagai liaison officer customer service itu tidak boleh. Itu nanti kita menjadi seperti sedang berbicara dengan orang lain sementara kita sedang berhadapan dengan tamu. Maka jangan pakai buku elektronik. Pakainya buku apa itu namanya? Hard copy ya. Gitu itu. Buku, bentuknya buku. Ya, kita kan nggak bisa bilang gini, Bu maaf ya, saya sedang baca buku ini gitu sambil pegang HP. Kan nggak perlu lah gitu. Jadi biar nggak menimbulkan syak wasangka yang lain-lain, bentuknya hard copy. Lalu kita belajar keterampilan dasar adalah complaint handling. Komplain jangan dihindari, tapi yo jangan yang penting bagaimana caranya ada komplain gitu ya, enggak tahu ya. Tapi gini, setiap orang itu ada kalanya ada ketidakcocokan dan ketidaksesuaian. Jadi kalau muncul komplain biasa saja menghadapi. Nah, complaint handling ini nanti perlu latihan. Bagaimana cara menghadapinya dengan baik. Yang pertama, saya sampaikan dasarnya dulu saja. Komplain, jika ada komplain, itu yang pertama kita perlu bersyukur. Kenapa? Karena orang itu tidak ngomong di luar. Mereka ngomong sama kita. Nggak komplain itu belum tentu puas. Bisa jadi mereka ngomongnya pada orang lain. Di media sosial lah, sama temennya lah, sama koleganya lah, di kantornya lah, dan seterusnya. Lebih enak kalau ada komplain ketidaksesuaian ngomongnya sama kita. Jadi kalau ada komplain, bersyukur bahwa yang bersangkutan punya kemungkinan untuk tidak menyebarkan kemana-mana karena langsung ditangani oleh kita dengan baik. Gitu. Yang kedua, dari komplain kita jadi tahu apa yang kita perlukan untuk memperbaiki diri atau untuk melakukan hal yang baru. Jadi tiap kali muncul komplain misalnya begini ya, Mbak, ibu profesional kok nggak ada ya di Papua gitu. Oh, kami sedang menyiapkan untuk di Papua, memang belum ada. Paling jauh baru sampai Maluku misalnya nih. Sekarang udah ada Sorong ya, alhamdulillah udah ada Sorong. Belum, misalnya belum ada. Muncul lagi, kok belum ada di Papua ya gitu. Berkali-kali kata Papua muncul terus-menerus, artinya ada kebutuhan untuk keberadaan ibu profesional di Papua yang sangat urgent. Maka kemudian kita bisa mempercepat prosesnya agar itu bisa segera terjadi. Misalnya seperti itu. Jadi dengan adanya komplain, itu kita memahami apa yang perlu kita lakukan dan apa yang perlu untuk kita perbaiki pada diri kita. Oke, kira-kira itu hal sederhana tentang liaison officer dan customer service. Detail dari ini nanti tentu saja divisi Human Resources perlu membuatkan aktivitas pelatihan untuk setiap matanya. Setiap matanya kan jelek sekali ya. Setiap poin yang ada di sana gitu. Mata ya. Apa bahasa Indonesianya poin itu ya? Aduh, ya sudah. Untuk setiap poin di sana nanti bisa diurai, dibuat pelatihannya step demi step. Ini keterampilan. Jadi memang perlu latihan setiap saat. Kalau saya dan Bunda Septi itu, para Bunda melihat, kok bahasanya mirip ya? Ya kami latihan, sudah 26 tahun kami menikah. Kami berlatih setiap hari, setiap kosakata yang berbeda, dan yang saya tidak sepakat, saya sampaikan sama Bunda. Apa yang Bunda tidak sepakat, Bunda sampaikan pada saya. Kami ganti kosakata itu dengan yang baru. Sehingga kosakata kami kurang lebih akan sama dalam hal ini. Cara kami merespon sesuatu juga kurang lebih akan sama. Nah, nanti di komunitas ini, apabila sering interaksi terjadi, yang cocok maupun yang tidak cocok, itu nanti lama-lama kita akan
selaras. Kalau nggak pernah berkomunikasi, ya nggak selaras-selaras. Jadi jangan khawatir, jangan takut untuk terjadi gesekan. Saudara itu, teman itu, kalau sering berkelahi tapi tetap ngumpul, lama-lama jadi teman yang akrab dan erat. Sahabat saya itu dulu waktu SD berkelahi sama saya. Sampai sekarang berteman. Ya emang begitu. Itu jadinya teman yang sudah sangat saya percayai sampai sekarang. Jadi santai saja dalam hal ini bahwa, oh kok nggak cocok ya, ada gesekan dengan sana, gesekan dengan sini. Gesekan itu buat diselesaikan, diobrolkan. Sama nih dengan komplain handling itu. Komplain handling itu jangan ditinggal pergi lari. Dihadapi, diselesaikan. Customer yang komplain dan diselesaikan, itu prospektus menjadi customer yang loyal. Kalau ditinggal pergi, ya pasti pergi atau malah berbicara kemana-mana. Dihadapi. Setiap orang boleh bisa saja berbuat salah. Yang penting adalah kita bagaimana melakukan recovery dari setiap kekeliruan kita. Begitu Bunda. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dodi pemaparannya. Jadi sudah sangat lengkap ya teman-teman. Jadi betul materi yang ini yang terakhir ini adalah ibaratnya pamungkas ya buat kita, bekal kita sebagai calon CS dan LO di Ibu Profesional khususnya. Baik, teman-teman, kita masih ada waktu 30 menit ke depan. Silahkan barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Bapak Dodi tentang materi yang telah disampaikan oleh Pak Dodi tadi. Yang tadi yang pamali ya Pak ya, itu sama. Di Sunda juga sama Pak pamali istilahnya. Pamali, betul. Oh, ini mau saya pakai bahasa Sunda, Bunda. Oh iya, mau. Saya kira bahasa Jawa. Oh, enggak, ini biar kelihatan bahwa saya pernah hidup di tataran Sunda itu. Baik. Baik. Iya, pamali ya tadi ya, teman-teman. Baik, silakan teman-teman barangkali ada yang mau bertanya, boleh raise hand dulu. Untuk boleh. Baik, sudah ada nih. Alhamdulillah sudah ada Mbak Yanti yang raise hand. Boleh silakan Mbak Yanti di open mic dan open cam. Oh, udah open cam, baik. Silakan Mbak Yanti. Ya, terima kasih Mbak Nurit atas kesempatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dodi. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Mau menanyakan tentang komplain, cara menghadapi komplain handling tadi untuk seni agar terlihat santun, terlihat baik, terlihat apik ketika customer kita menjalankan mengutarakan komplain itu bagaimana ya Pak Dodi? Dan apa yang harus kita lakukan mengenai itu seperti apa Pak Dodi? Terima kasih Pak Dodi. Ya, terima kasih kembali Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini nanti latihan kita ya. Langkah pertama adalah namanya begitu komplain, kita bersyukur bahwa artinya beliau tidak membeberkan hal yang tidak disukai kemana-mana. Kemudian beliau memberikan feedback kepada kita, kan bersyukur. Bagaimana roman wajah kita yang bersyukur itu? Jadi apa namanya? Yang pertama, sudut bibir itu ditarik sedikit ke atas, tapi jangan tersenyum terlalu lebar. Karena ini saya komplain, saya marah, malah diketawain gitu ya, enggak gitu. Jadi kita menunjukkan wajah bersungguh-sungguh, tidak mentertawakan. Ya kudu latihan nanti. Jadi kalau bahasa sederhananya adalah tarik bibir sedikit ke kanan ke kiri, kira-kira 2 cm, tarik sedikit ke atas. Jangan terlalu tinggi, cukup 1 cm ke atasnya itu. Pendek sekali. Lalu eye to eye, menatap gitu ya, tetapi tidak melotot. Nah, kan latihan gitu itu. Kemudian melihat bahwa, tunjukkan bahwa kita mendengarkan dengan baik. Nah, salah satu caranya adalah senantiasa bawa notebook dan pensil atau ballpoint. Jadi bahwa kita mendengarkan dengan baik dan kita mencatatnya. Kemudian apabila bisa diselesaikan, selesaikan. Kalau tidak bisa, beritahukan kapan akan diselesaikan. Itu langkah sederhana. Nanti detailnya teman-teman dari HRD akan menyusunkan pelatihan khusus untuk komplain handling. Termasuk SOP-nya bagaimana, nanti kita susun tuh. Kalau ada ini, maka
yang harus dilakukan apa. Kalau ada ini dilakukan apa, itu ada tahap-tahapannya. Sehingga kita bisa melakukan, kalau janji, itu janjinya bisa dipenuhi. Misalnya demikian nih, Bu, mohon maaf, yang ini saya harus lihat data terlebih dahulu. Beri saya waktu, 2 hari kemudian, saya akan menghubungi Ibu sebelum zuhur. Bagaimana kita bisa menyebut kata 2 hari? Karena kita tahu, untuk melihatnya kita butuh waktu 1 hari. Sehingga hari kedua kita sudah bisa memberitahunya. Nah, bagaimana kita bisa tahu waktunya 1 hari? Karena kita mempunyai SOP tentang hal itu. Bahwa ini harus dilakukan ini perlu waktu 1 hari. Lalu hari kedua kita sudah akan bisa memberikan jawaban. Itu misalnya demikian. Jadi nanti memang ada kita perlu membangun bagaimana bila ada jenis-jenis aneka macam komplain. Bagaimana kita bisa tahu aneka macam komplain? Ya dengan mendatanya. Misalnya, Mbak, saya sudah bayar, tapi kok nama saya tidak tercantum sebagai member. Nah, oke, apa yang harus dilakukan? Ini waktunya sekian. Mbak, saya sudah melakukan ini, mengapa saya... Nah, terus kita punya aneka macam runtut bagaimana mengatasi setiap komplain. Prinsip pertama, bahwa setiap ada komplain kita bersyukur. Bersyukurnya jelas, bukan bersyukur loh, emang orang marah kok disyukuri itu bagaimana? Oh iya, dia marah sama kita. Nggak membawa persoalannya itu kemana-mana. Nah, itu yang paling senang buat saya. Ada orang kok marahnya sama kita. Itu kita bisa menjaganya, melokalisir supaya persoalannya tidak merembet kemana-mana. Gitu. Silakan Bunda. Baik, alhamdulillah. Itu ya tadi Mbak Yanti jawaban dari Pak Dodik terkait handling komplain ya, Pak. Jadi kalau di yang barusan Pak Dodik itu kayaknya lebih ke offline ya Pak ya. Banyak handlingnya kalau ketemu offline gitu. Kalau ketemu online nih Pak, kayaknya gimana nih menghadapi misalnya telepon atau chat dari orang yang dia ngasih komplain ke kita nih Pak, gimana nih PR-nya? Iya Mbak Nuri. Mbak Nuri lewat telepon bisa dalam tanda kutip ya, melihat wajah saya enggak? Enggak. Oh bisa. Oh dari suara ya Pak ya? Iya, saya tahu nih Mbak Nuri sedang senyum atau sedang apa. Jadi suara itu memberikan gambaran wajah kita. Maka ketika kita sedang menerima telepon, itu juga tunjukkan seperti kalau kita sedang face to face. Karena suara kita itu akan tersalur ke sana dan memberikan gambaran atas hal itu. Maka dulu ketika saya melatih tentang handling komplain itu, meskipun customer tidak melihat kita, tapi saya larang keras ada kaki nangkring di meja ketika sedang pegang telepon. Gitu. Kalau ditanya gini, loh Pak, kan mereka nggak lihat kaki kita ada di mana. Oh betul. Tapi suaramu jadi terlihat di mana posisi kakimu itu. Gitu. Jadi postur kita, wajah kita dan sebagainya itu bisa dibayangkan oleh mereka yang di ujung sana yang sedang pegang telepon meskipun nggak video call. Maka cara kita menerima telepon itu sama seperti ketika kita sedang face to face. Itu hasilnya. Lalu bagaimana ketika komplainnya lewat internet lah, dikomplain lewat email. Ya, nanti kita juga akan melatihkan itu. Kalau begitu, begini nih, ada SOP-nya. Dan bagaimana kita melakukannya. Pantangan ketika menerima komplain adalah menyalahkan customer-nya. Jadi prinsipnya adalah customer selalu benar. Pihak luar itu benar versi dia. Iya. Jadi gini, kalau dia marah-marah ya Mbak, saya kok tidak masuk dalam data ini. Ya kita tahu sebenarnya datanya ada di mana. Tapi dia melihatnya di page yang salah. Itu benar bahwa kita salah menurut versi dia. Jangan disalah-salahin. Mbak, gagap teknologi ya.
nggak bisa lihat dia. Oh, jangan. Bahaya. Iya, jadi oke, itu benar versi dia. Oke, jadi ya didengarkan aja. Iya, iya. Oke, Ibu sudah masuk di page yang mana? Dari sana. Nah, coba sekarang diklik button yang itu, Bu, tombol yang itu. Diklik, klik. Nah, di sana ada nama Ibu. Oke, sudah? Sudah. Oh iya Mbak, makasih Mbak. Sudah. Lalu gini, tuh kan Bu, sudah kayak saya bilangin, nggak usah gitu juga. Stopnya sudah cukup. Ya, terima kasih Bu. Nggak, jangan dipanjang-panjangin lagi. Gitu. Baik, Pak Dodik. Oke, silakan. Iya, terima kasih Pak Dodik penjelasannya. Terima kasih Jadi kembali. betul ya, ini PR besar kayaknya kalau kata saya Pak Dodik untuk seorang CSLO ya, untuk melatih tadi kata Pak Dodik, kita harus bersyukur ketika ada yang komplain gitu ya, justru harus disyukuri. Itu sebuah mindset yang harus dilatih ya Pak Dodik ya. Dilatih. Yang paling berat latihannya sama siapa? Sama siapa? Suami. Oh. Iya, iya. Suami, bunda-bunda, istri saya. Itu adalah first class customer kita. Latihannya sama itu dulu. Jadi kalau ada suami komplain sama kita, terima. Artinya dia tidak ngember kemana-mana. Bilang contohnya, tahu nggak istri gua tuh kalau ngasih garam kebanyakan selalu. Gitu kan jadi kemana-mana gitu. Kan mendingan bicara sama kita, Bunda, garamnya dikit aja. Gitu. Oh ya. Udah gitu. Hati-hati dengan suami yang tidak pernah komplain. Dicurigai ya Pak ya. Harus dicurigai, malah Anda jangan-jangan ini kalau ke pengajian jangan-jangan ceritanya sama teman-teman pengajiannya nih malah gitu. Betul-betul bahaya itu. Baik Pak Dodik, ada satu pertanyaan lagi nih dikirim langsung ke saya dari Mbak Reni Kusuma. Pak Dodik izin bertanya, bagaimana jika kita sudah kadung salah memberikan informasi? Bagaimana cara mengkonfirmasi kesalahan tersebut secara elegan? Terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Yang pertama, Bunda harus siap bahwa pasti akan dimarahi. Gitu. Namanya salah itu ya siap tuh kalau dimarahi. Jadi kalau nanti dimarahi nggak usah baper. Biasa aja. Salah. Gitu. Jadi yang pertama adalah ketika kita melakukan kesalahan, tidak melarikan diri. Hadapi. Kalaupun itu artinya akan ketemu badai besar di sana, hadapi. Karena kemanapun kita lari, nanti malah jadi kehilangan integritas diri. Kehilangan integritas diri itu harganya mahal sekali. Kan gak enak loh gini. Bun, nanti kalau ketemu Bu itu, udahlah. Gak usah ngomong. Susah. Kalau ngasih apa-apa itu salah. Gak pernah bisa kita percaya. Nah kan repot kan? Integritas diri kita jatuh. Belum lagi belum menyangkut. Kalau berhubungan dengan profesional itu sulit. Datanya nggak bisa dipercaya. Kenapa? Resource center-nya nggak pernah update. Repot kan kita? Jadi mending kita sampaikan. Kita berbicara. Nah, lalu masuk pada SOP taubat. Taubatan nasuha ya. Nah, taubat itu gimana toh? Kalau salah, itu yang mengaku kalau salah. Lalu meminta maaf atas kesalahan itu. Setelah itu memperbaiki diri. Apa yang bisa dilakukan? Mohon maaf Bu, kemarin data yang saya sampaikan itu ternyata tahun 2020. Saya keliru mengambil data. Pas gimana? Kok bisa keliru? Gitu. Saya maaf Bu, maaf betul. Nggak usah bilang alasannya macam-macam ya. Soalnya nganu sih Bu, itu bagian IT-nya nggak usah. Nanti itu membuka aib banyak orang. Sudah, cukup di situ aja. Nanti urusan ke dalam urusan kita. Kita cukup bilang minta maaf. Mau kita panjang-panjangin ke belakang, tetap saja akan dimarahi. Ya sudah, cukup di situ aja. Makin pendek pembicaraan kita, makin sedikit marahnya. Minta maaf. Nah, ini data yang terbaru Bu, update. Sudah, gitu aja. Jadi sampai di situ saja. Lalu saya minta maaf. Selanjutnya saya pastikan bahwa ini tidak akan terjadi lagi. Sudah. Gitu. Itu manakala kita kadung keliru. Saya pernah berbuat salah kayak gitu itu. Di kepala saya ini ya sudah waduh big customer hilang. Sepele loh kawan-kawan sekalian, saya keliru. Tidak mengenali itu nama apa.
Jadi saya ketemu sama klien saya, kami arrange ada sebuah event, beliau yang akan membuka. Kalau beliau membuka, kira-kira levelnya apa? Setidaknya kan managing director, president director, atau owner ya. Nah ini owner teman-teman sekalian. Kebayang ya. Nah beliau gini, aduh Dot, kalau tanggal itu saya nggak bisa, saya ngawinin cowok-cowok. Gitu. Saya bilang gini, Bapak, barangkali nanti Bapak bisa datang saja, kita bisa atur waktunya, pagi atau siang tergantung, nanti Bapak mungkin bisa datang ke pemberkatannya saja saat cowok-cowok kawin. Gitu. Anda tahu cowok-cowok itu apa? Ternyata cowok-cowok itu anjing, kawan-kawan sekalian. Anda kebayang nggak bahwa saya minta beliau datang pada pemberkatan perkawinan anjing? Itu kan nggak aneh sekali kan? Nah, parahnya beliau itu tidak punya anak. Jadi anjingnya itu sudah seperti anaknya sendiri. Dan saya tidak mengenali bahwa beliau akan mengawinkan anjing yang sudah seperti anaknya sendiri. Habis saya udah gini, mati saya. Sudah. Waduh, sudah. Ini big mistake buat saya. Ya sudah. Walhasil saya datang. Saya menghadap. Saya harus mencari tahu. Kesayangan beliau setelah anjing adalah pisau. Saya belajar tentang pisau, teman-teman sekalian. Pisau mana yang harganya paling mahal, jenis apa, produksi mana. Saya harus bisa cerita tentang pisau itu. Untuk recovery tentang anjing yang saya tidak mengerti itu tadi. Sudah. Saya datang, saya menghadap, sudah siap dimarahi. Sudah. Bahwa saya tidak mengerti tentang cowok-cowok. Ya, lalu saya cerita. Dan walhasil karena mungkin wajah saya yang menguntungkan ini ya. Beliau malah ketawa begitu mengetahui saya tidak mengerti kalau cowok-cowok itu anjing. Jadi saya cerita gitu. Oh, udah kesana kemarin akhirnya beliau ketawa. Gini aja lah, aku nggak datang di pembukaan ya Dot, aku datang di penutupan. Oke Pak, terima kasih Pak. Wah, ya selesai. Datang, hadapi, dimarahi, terima. Lakukan recovery. Gitu teman-teman sekalian. Baik, terima kasih Pak Dodik. Semoga Mbak Reni cukup ya jawabannya. Barangkali masih ada yang mau ditanyakan, Mbak Reni boleh silakan open mic, raise hand dulu boleh ya, nanti saya persilakan. Baik, ini berlanjut ke pertanyaan berikutnya Pak, kayaknya masih ini teman-teman masih penasaran tentang handling komplain ini katanya, jadi masih ada pertanyaan seputar itu. Dari Mbak Dona Yuniarta. Pak Dodik izin bertanya, bagaimana handling komplain jika customer atau narasumber terdapat di CSLO menyampaikan keluhannya tidak melalui CSLO tapi kepada pihak lain. Jadi case sudah tersebar, sementara untuk kesalahan ternyata bukan dari CSLO-nya. Nah itu bagaimana cara handling komplainnya Pak katanya. Kasusnya sudah tersebar katanya dan dia tidak melalui CSLO menyampaikannya dan ternyata kesalahan itu bukan berasal dari CSLO-nya katanya. Ini bagaimana katanya Pak? Iya, ini menghadapinya. Masih handling komplain. Betul. Komplain itu sesuatu yang menarik bukan? Sehingga banyak yang kita merasa khawatir menghadapinya. Saya senang kalau ada komplain begini nih. Sehingga membuat saya meningkat. Kita tidak pernah dikomplain, kita cenderung tidak akan meningkat dengan baik. Sesuatu yang tidak pernah menerima komplain, boleh jadi tidak pernah diperhatikan oleh orang lain. Itu nggak pernah dikomplain, diperhatikan, boleh jadi tidak diperhatikan. Jadi kalau ada komplain, kita pertama senang sekali. Nah ini sekarang komplainnya ternyata tidak datang secara langsung. Datangnya tidak langsung dari pihak yang lain memberitahukan kepada kita bahwa ada yang merasa terganggu dengan apa yang kita lakukan, layanan kita dalam hal ini. Nah ini yang menarik ini. Itu artinya kita sebenarnya tidak menghadapi orang yang tepat. Ya kita lihat saja begini. Pertama, apakah komplain itu mengganggu dan prinsipil? Kalau tidak, biarin aja. Kalau kita melakukan sebuah tindakan, itu hanya akan membuat hal itu berputar terus-menerus. Nanti teman-teman lihat ya, bahwa sebuah komplain itu punya waktu hidup. Kalau tidak diungkit lagi, dia akan selesai dengan sendirinya, tetapi tidak selesai. Nah, kalau sesuatu yang
tidak diselesaikan dengan baik, tapi hilang itu bukan sesuatu yang prinsipil, biarkan saja. Tetapi kalau itu prinsip di kita, maka kita perlu melakukan sebuah tindakan. Nah, cirinya begini, kalau kemudian itu yang tidak prinsip itu akan mati, kemudian kita ungkit lagi, maka dia hidup lagi. Lalu berputar lagi siklusnya. Itu. Jadi beberapa hal kalau teman-teman perhatikan, banyak komplain termasuk dalam hal ini aneka fitnah gitu ya muncul pada diri Bunda maupun kami sekeluarga itu, kami diemin aja. Nggak ngefek gitu soalnya ya paling orang jadi tidak suka sama saya gitu, tapi kan nggak apa-apa loh, saya nggak punya urusan mereka suka atau tidak suka dengan saya, nanti nggak ditanyain sama yang maha kuasa kayak gitu gitu. Jadi yang seperti itu kami diemin aja, paling sebentar lagi juga hilang. Termasuk beberapa orang kemudian juga hilang dari peredaran kami. Bersyukur bukan, saya tidak perlu menseleksi orang lagi untuk datang ke sana. Nah itu buat kami, karena sesuatu itu tidak prinsip. Kalau sesuatu itu prinsip, maka kita perlu membuat langkah. Nanti Bunda perlu membuat SOP-nya. Apa yang harus dilakukan kalau itu tersebar? Artinya mungkin kita perlu press release, misalnya. Atau perlu mengunggah ke medsos untuk melakukan klarifikasi atas hal itu, atau membuat koreksi, misalnya. Tetapi tidak perlu membela diri. Itu tidak penting. Jadi, persoalannya bukan begini, ini kan bukan salahnya CSLO. Orang tidak peduli, itu salahnya CSLO atau salahnya orang lain. Komponen lain, nggak peduli orang. Mereka taunya ini salahnya ibu profesional. Gitu. Jadi, ini adalah bukan masalah personal di CSLO atau di ibu profesional. Kalau orang sudah bilang ini salahnya siapa, ya sudah, ini salahnya ibu profesional. Nah, bagaimana mengatasinya? Ikuti SOP-nya. Nanti perlu disusun hal itu. Kalau berkaitan dengan ini, apa yang harus dilakukan? Berkaitan dengan ini, apa yang harus dilakukan? Dan seterusnya. Nah, langkah yang sederhana buat kita adalah don't take it personally. Ini bukan tentang saya sebagai Nuri, saya sebagai Maria Ulfa, saya sebagai Yanti, sebagai Reni. Ini adalah tentang yang bersangkutan dengan ibu profesional. Gitu. Jadi nanti langkah-langkah yang diambil sesuai dengan langkah yang sudah ditetapkan oleh ibu profesional. Jadi membela diri itu tidak ada menariknya dan tidak ada pentingnya. Selesaikan persoalannya itu. Gitu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dodi untuk jawabannya. Itu tadi ya Mbak Dona Yuniarta, jawaban dari Pak Dodi terkait pertanyaan Mbak Dona. Ini sebenarnya ada tambahan Pak dari pertanyaan Mbak Dona, alur untuk recovery-nya katanya, baiknya bagaimana sebaiknya? Tergantung case-nya nanti, tergantung kasusnya apa, itu nanti ditetapkan pola menyelesaikannya. Kalau ini harus bagaimana, dan seterusnya. Jadi nanti kalau ini memang yang harus menyelesaikan misalnya sekjen, ya nanti sekjen yang akan menyelesaikan. Kalau ini terkait dengan KIPMA yang akan menyelesaikan. Kalau ini terkait dengan resource center yang akan menyelesaikan. Semacam itu dan seterusnya. Baik. Semoga cukup jelas ya Mbak Dona. Ini alhamdulillah, terima kasih Pak Dodi kata Mbak Dona. Sama-sama Mbak Dona. Baik. Ini mungkin PR ya Mbak Maria, mana Mbak Maria? Buat resource center untuk membuat SOP khusus tentang handling komplain dari para customer atau mungkin narasumber kita ya. Buat teman-teman RCIP. Baik, ini ada yang reseno Mbak Tasa. Silakan Mbak Tasa. Silakan monggo, langsung open mic aja. Iya, makasih waktunya Pak Dodi. Tadi ada satu materi mengenai pamali nih Pak Dodi, bahwa kalau bisa kita tidak over promise ya kepada narasumber kalau kita posisinya license officer. Cuma kan kadang-kadang kita kalau license officer itu ada kecenderungan ingin menyenangkan tamu gitu ya Pak Dodi ya. Nah sebenarnya ada batasankah yang mungkin sebaiknya kita hindari untuk menyenangkan tamu-tamu yang hadir gitu. Kalau misalnya
online mungkin masih bisa dibatasi dengan jaringan ya, tapi kalau offline itu misalkan habis event minta ditemenin kemana gitu atau gimana gitu loh Pak Dodi. Nah ini apakah ada arahan untuk gimana sih batasnya supaya kita tidak menjadi over promise juga gitu. Terima kasih Pak Dodi. Ya. Lebih enak memang kita menyampaikan apa yang kita bisa dan kita senang melakukannya. Misalnya yang paling sering itu kan ya, Bu temenin saya belanja ya, cari durian ya Bu, gitu. Padahal kita nggak makan durian juga. Nah tinggal Bunda gini, oh, kalau misalnya kita senang juga menemani, melakukannya, itu boleh untuk extra miles. Tapi itu bukan sesuatu yang wajib untuk kita lakukan. Nah, batasannya apa? Batasannya adalah kemampuan yang kita yang ada pada kita. Nanti bisa didiskusikan dengan teman-teman. Misalnya si ibu pengen ditemani belanja oleh-oleh, kita tidak bisa. Apakah ada teman yang lain yang mungkin bisa berkenan untuk menemaninya? Itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak berlebihan untuk ditemani seperti itu. Tetapi kita nggak bisa. Kita tawarkan pada teman-teman yang lain. Kalau tidak ada yang bisa, sampaikan apa adanya. Ibu, mohon maaf. Kami saat ini sedang punya kegiatan ABC dan seterusnya. Jika Ibu berkenan, kami akan sediakan mobil. Nanti akan diantarkan untuk belanja keperluan yang Ibu lakukan. Mohon maaf, kami tidak bisa menemani secara langsung. Gak apa-apa. Jadi menyampaikan apa adanya itu lebih menyenangkan daripada over promise. Itu mungkin walaupun kita, aduh, nggak ada temen nih saya ya dengan Pak Supir saya ya, gitu. Nanti akan dibantu. Saya akan carikan driver yang memang mengerti ibu-ibu, misalnya begitu. Nggak apa-apa. Nah, atau yang penting buat kita adalah bahwa kita sendiri sudah mempunyai plan A, plan B, plan C, dan seterusnya. Terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita lakukan dan yang tidak bisa kita lakukan. Itu lebih enak. Misalnya tadi mengenai fasilitas, lalu mengenai hal-hal yang diinginkan oleh, kemungkinan diinginkan oleh narasumber dan lain sebagainya. Kita sudah punya plan-nya. Lalu dari masing-masing itu kita siapkan apa yang harus dilakukan. Kalau sudah direncanakan dan ada juga yang meleset dan tidak bisa ketahuan, muncul juga, maka sampaikan apa adanya. Tidak perlu memaksakan diri dalam hal ini. Gitu. Itu Mbak Tasya. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Baik, alhamdulillah. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Tadi ada Mbak Yanti, Mbak Reni, dan juga Mbak Natasha. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah diberikan kepada Pak Dodik. Mudah-mudahan tercerahkan ya dengan apa yang sudah dijelaskan dan disampaikan oleh Pak Dodik pada hari ini. Baik teman-teman, sayang sekali kita dibatasi oleh waktu ini Pak. Karena kalau di saya sudah pukul 14.59. Ya. Saatnya kita mengakhiri acara kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Dodik sampaikan ini bisa membantu teman-teman ya untuk lebih memahami lagi terkait CSLO ini. Tadi yang sudah disampaikan Pak Dodik, banyak PR ternyata untuk menjadi seorang CSLO, khususnya tadi sesuai dan banyak pertanyaan teman-teman juga tentang handling komplain tadi ya. PR besar ini kalau kata saya, kita harus bagaimana caranya menjadi pribadi yang dia bisa kalau CSLO itu dia harus manajemen emosinya, bukannya Pak Dodik ya, lebih diantaranya lagi seperti itu. Itu mungkin. Terima kasih Pak Dodik untuk pemaparan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak sampaikan menjadi tabungan amal soleh buat Bapak. Amin. Dan keluarga Bapak juga. Sehat-sehat selalu Bapak, bahagia Amin. Terus. Terima kasih. Jika nanti teman-teman kesulitan dengan apa yang harus dilakukan, ingat saja 3 hal ini. Ya, apa yang harus dilakukan? Oh, itu aja. Menjaga kemuliaan. Ya, kedua belah pihak, memudahkan keduanya.
mendukung tercapainya tujuan. Mhm. Langkah-langkahnya nanti bisa diurai di dalam. Iya, baik. 3 tugas utama ini ya. Baik, terima kasih sekali Pak Dodi pemaparan hari ini. Jazakillah khair. Terima kasih sekali. Sampai jumpa di event berikutnya. Mudah-mudahan ada jodoh, ada waktu, ada rezekinya kita ketemu lagi di event-event Amin. ilmu profesional berikutnya. Amin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang hari ini sudah hadir menemani kami semua, sudah standby dari awal sampai akhir. Dan semoga ilmunya bermanfaat untuk teman-teman semua. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya dan juga tim panitia. Nantikan challenge kedua ya teman-teman. Kemarin Pak Dodi kita sudah kasih challenge pertama, yaitu ada tugas untuk menjadi CSLO. Mereka bergantian menjadi CSLO dan sebagai narasumber melalui via WhatsApp. Jadi kemarin itu teman-teman dikasih tugas, mereka belajar bagaimana caranya mengontak narasumber lewat chat WhatsApp. Nah, di challenge kedua ini akan ada tantangan yang lebih seru lagi. Nantikan pengumumannya, kalau nggak sore ini mungkin besok ya, akan disampaikan oleh teman-teman panitia di Google Classroom-nya. Itu saja mungkin saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih Mbak Nuri. Sama-sama Mbak Ulfa.